Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ari Dwi Santoso, channel yang membahas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke, sahabat, di sini saya akan mencoba mengganti dinamo kipas angin. Nah, kebenaran ini kipas angin kemarin rusak. Pada saat dinyalakan, si cover ini hangat dan si baling-balingnya tidak bergerak. Ini ada kemungkinan dinamo dari kipas angin ini rusak. Oke, di sini tipe kipas anginnya yaitu Advance TDS 18. Jadi saya membeli dinamo Advance TDS 18. Ini sudah saya beli, nanti ada di link produk. Jadi untuk fisik dan cover dari dinamo ini persis sama. Oke, lanjut ke pembukaan cover. Itu ada 6 kuncian. Setelah dibuka, nah ini kita harus menggunakan obeng min atau obeng plus bisa, karena dinamo ini menggunakan asnya ini untuk pengunciannya dia memakai baut, bukan yang model yang satunya lagi yang model drat. Oke sahabat, ini kita buka menggunakan obeng min atau obeng plus. Oke, kita buka bagian asnya, kita tarik ke depan, lalu kita buka bagian cover belakangnya. Ini ada 4 baut yang menempel di bodi covernya, sudah terbuka. Kemudian untuk melepasnya cover ada 2 baut. Jadi kita buka, terus kita copot. Nah, di sini kita buka baut di bagian cover belakang. Kemudian jangan lupa bagian penyetelan swing atau stop, ini ada baut di dalam. Oke, kita buka bagian skrupnya atau bautnya, kita tarik. Nah, di sini cover dari bagian belakang kipas angin sudah terbuka. Oke, ini sudah terbuka bagian cover belakang. Kemudian kita lanjut ke bagian cover depan yang menempel ke bagian dinamo. Di sini ada 4 baut juga. Jadi kita copot. Oke, di sini sudah kebuka. Ini coba saya putar-putar, bagian rotornya ini memang sangat keras. Jadi pada saat diomkan tidak bergerak dan bisa mengakibatkan si dinamo ini panas. Oke sahabat, lanjut kita buka untuk bagian skrup ke batang bawahnya. Ini kita buka dengan menggunakan obeng plus. Kemudian kita buka bagian baut yang menempel di bagian belakang dinamo. Ini berfungsi untuk memutarkan dinamo ini swing atau bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Setelah lepas, nah di sini di sini ada snap ring. Jadi supaya si body cover ini tidak ke bawah. Nah, ini kita buka. Oke, kita buka snap ring ini. Ini seharusnya ada tang khusus untuk membuka snap ring, tapi saya menggunakan tang lancip karena keadaan emergensi. Nah, ini snappingnya sudah kebuka seperti ini. Nanti kita pasang lagi
dengan dikencangkan dan diratakan si pen atau snap ring ini. Jadi ini fungsinya untuk mengunci antara cover dan as dinamonya. Ini kita copot. Kemudian kita copot bagian plastik yang warna hitam dan ada ringnya. Oke, kita siapkan bagian dinamo yang akan kita pasang, yaitu dinamo baru. Ini untuk bagian dimensi dan panjang as semua sama karena ini tipe Advance TDS 18. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari lagi tipe atau persamaan dari dinamo ini. Oke, kemudian kita buka bagian box pengaturan speed. Nah, sini ada 4 skrup. Ini kita buka semuanya. Jadi sahabat harus diingat-ingat juga nih skrup bagian mana yang dibuka, karena beda-beda bagian skrup dan bautnya. Jangan sampai tertukar. Nah, ini setelah terbuka, nah ini di bagian dalamnya ini ada pewarnaan. Ada yang warna biru, putih, merah, dan hitam. Oke, dan untuk warna kabel yang saya beli dinamonya ini sama. Jadi tinggal kita ganti sesuai dengan kabel yang sudah ada. Dan jangan lupa kita buka bagian klem, karena ini klem ini sangat penting agar si kabel yang ke dinamonya ini jika tertarik-tarik tidak langsung tertarik di bagian dalamnya. Oke, dikarenakan tidak ada solder, ini disolder. Sini saya memotong semua bagian yang terhubung ke kabel dinamo. Ini kita potong semuanya. Nanti warna yang ada di dinamo yang kita beli itu kita sambung semuanya dengan menggunakan isolasi kabel listrik. Kalau untuk lebih bagusnya kita buka sambungan yang tadi dan kita menggunakan untuk lebih permanen menggunakan solder. Tapi di sini dengan keadaan emergensi saya menggunakan isolasi kabel listrik. Oke, setelah selesai disambung, jangan lupa kita pasang klemnya ini. Ini sangat berguna jika ada kita lupa menarik kabel bagian belakang ini. Ini bisa menahan si kabel ini tidak tertarik keseluruhannya. Kita pasang dan kita skrup kembali. Setelah semuanya tersambung, kita rapikan semua bagian kabelnya agar tidak tergencet oleh bagian cover belakang. Kemudian kita pasang skrupnya. Ini skrupnya kecil. Setelah bagian ini selesai, kemudian kita pasang ring yang tadi kita copot di as bagian dinamo bawahnya. Ini kita pasang ringnya terlebih dahulu. Kemudian bagian plastiknya. Lanjut kita pasang cover bagian bawah dari dinamo ini. Nah, ini jangan lupa kita memasang snap ringnya, karena kalau tidak kita pasang penguncinya atau snap ringnya, dia akan copot di bagian as bodinya. Lalu kita konekkan atau baut bagian
swing yang ini untuk memutar-mutar dinamonya dengan menggunakan skrup ini sahabat, karena ini nanti yang akan memutarkan kipas angin ini. Nah, ini sudah terpasang, kemudian kita lanjut memasang cover bagian depannya. Sini ada 4 baut, atas, bawah, kiri, kanan. Ini kita pasang di 4 sisinya. Oke, setelah dirasa pas dan kuat, kemudian kita lanjut pasang bagian cover belakangnya. Ini kita pasang. Nah, ini yang rada susah untuk mencenterkan bagian belakangnya. Setelah terpasang di bagian depan dan belakang, kemudian jangan lupa kita memasang bagian cuk atau pengatur on off si dinamo ini bergerak atau diam dengan menggunakan skrup bagian dalamnya. Setelah dirasa oke, lanjut kita memasang cover bagian belakang. Ini ada 4 baut juga. Oke, setelah terpasang, kemudian kita pasang bagian baling-balingnya. Ini kita paskan bagian as belakang dengan yang pipih bagian dinamonya. Setelah oke, kita kencangkan baut yang terpasang di bagian baling-baling ini. Nah, ini setelah oke, tidak ada yang selek, kita pasang bagian cover depannya. Kita kunci di semua sisinya, kemudian kita coba nyalakan. Dan alhamdulillah di sini bisa berfungsi kembali kipas yang rusak. Oke, jadi sahabat, untuk cover bagian samping ini harus diperhatikan, semuanya sudah terkunci. Nah, ini udah kita tes bagian speednya 1, 2, dan 3 sudah oke. Kita coba untuk swing menggerakkan bagian kipasnya, dan alhamdulillah kipas ini sudah berfungsi kembali daripada kita beli kipas baru lagi. Dan ini sahabat, ini dinamo yang sudah saya bongkar yang lamanya. Ternyata bagian kipas di statornya ini sudah pada rontok. Ini bisa saya pergunakan lagi di bagian-bagian tertentu untuk sebagai spare jika ada yang rusak. Oke sahabat, segitu saja video saya sebagai pembelajaran untuk membongkar kipas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.